Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai analisis location question, analisis shift dan analisis tipologi klasen Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Laili Basyarotun Ilyasa dengan NPM 20011010090 serta teman saya Asyifaul Baitul Juraj dengan NPM 2001101001088 serta Muhammad Ilham Kurniawan dengan NPM 20011010161. Sumber data yang digunakan berasal dari website Badan Pusat Statistik. Ada 3 alat analisis yang digunakan. Yang pertama adalah analisis LQ. Analisis ini dikenal dengan analisis location question yang merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah yang memanfaatkan sektor basis atau leading sektor. Kedua, analisis shift share merupakan analisis untuk menganalisis peranan suatu sektor ataupun pergeseran suatu sektor di daerah terhadap sektor yang sama dalam perekonomian nasional. Yang ketiga adalah analisis tipologi klasen. Analisis ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Berikut merupakan hasil analisis location question Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, dari tabel tersebut yang berwarna hijau menunjukkan sektor basis dan warna kuning menunjukkan sektor non-basis. Jika LQ-nya itu lebih dari 1, artinya komoditas itu tuh basis dan menjadi sumber pertumbuhan. Komoditas memiliki keunggulan komparatif di mana tidak saja memenuhi kebutuhan wilayah bersangkutan tetapi juga dapat diekspor keluar wilayah. Nah, jika LQ-nya ini kurang dari 1, komoditas ini tuh termasuk non-basis. Produksi komoditas di suatu wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri sehingga perlu pasokan atau impor dari luar. Nah, kalau yang LQ sama dengan 1, komoditas itu tuh tergolong non-basis, tidak memiliki keunggulan komparatif, di mana produksinya itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan wilayah sendiri dan tidak mampu untuk diekspor. Metode shift share merupakan alat analisis yang bertitik tolak dari anggapan dasar bahwa pertumbuhan ekonomi atau nilai tambah suatu daerah dipengaruhi oleh 3 komponen utama yang saling berhubungan satu sama lain, antara lain PNIJ, PWIJ, dan juga PPIJ. Berikut adalah data yang digunakan. Data yang digunakan adalah data tahun terakhir dan data tahun awal analisis milik Kota Banjarmasin dan Provinsi Kalimantan Selatan serta PDRB masing-masing wilayah. Pertama, analisis PNIJ, di mana PNIJ menunjukkan komponen pertumbuhan nasional sektor I untuk wilayah J. Kita bisa menganalisis dan melihat sektor mana yang mendapat impact terbesar dari adanya pertumbuhan ekonomi. Dan pada data ini bisa kita lihat nilai PNIJ yang terbesar ialah sektor industri pengolahan. Lalu selanjutnya ada analisis PPIJ yang kita bisa lihat bahwa sektor A, C, K, dan O bernilai negatif. Itu artinya keempat sektor ini pertumbuhannya lambat, sedangkan sektor lainnya yang bernilai positif berarti sektor-sektor tersebut pertumbuhannya cepat. Sedangkan pada sektor B bernilai 0 karena tidak adanya data yang diperoleh pada sektor ini di Kota Banjarmasin. Selanjutnya analisis PWIJ. Sektor A, H, dan I bernilai positif, yang artinya sektor-sektor ini memiliki daya tarik di sektor daerah perbandingan. Dan daerah perbandingannya di sini adalah tingkat provinsi, yakni Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan sektor lainnya yang bernilai negatif
tidak memiliki daya tarik di sektor daerah perbandingannya. Sama halnya dengan analisis PPIJ, sektor B, yakni sektor pertambangan dan penggalian, memiliki nilai 0 karena tidak adanya data yang diperoleh pada sektor ini di Kota Banjarmasin. Dari 3 komponen perhitungan ini, diperoleh nilai DIJ atau nilai tambah suatu daerah. Di sini seluruh sektor, kecuali sektor pertambangan dan penggalian, bernilai positif, yang mana menandakan bahwa pergeseran bersihnya bernilai positif. Alat analisis tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Ada 4 indikator yang berpengaruh atau dinilai ataupun dilihat dalam tipologi Klassen, yaitu laju pertumbuhan PDRB Kabupaten, laju pertumbuhan PDRB Provinsi, pendapatan per kapita Kabupaten, pendapatan per kapita Provinsi. Untuk menghitung laju pertumbuhan PDRB Kabupaten, yaitu dengan cara PDRB Kabupaten tahun T dikurang PDRB tahun T-1 dibagi PDRB tahun T-1. Begitupun pada laju pertumbuhan PDRB provinsi. Dan untuk menghitung pendapatan per kapita, di mana rumusnya yaitu PDRB kabupaten yang untuk kabupaten dibagi dengan jumlah penduduk di kabupaten tersebut atau kota. Dan untuk provinsi yaitu PDRB provinsi dibagi dengan jumlah penduduk provinsi tahun tersebut yang ingin dicari. Di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang hasil analisis dari 3 analisis, yaitu Elki, tipologi Klassen, dan Shifter. Yang pertama, kesimpulan dari analisis Elki pada gambar di atas menunjukkan bahwa ada 3 sektor yang tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kota Banjarmasin, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Walaupun pada analisis Elki hanya 3 sektor yang menjadi non-based, di analisis tipologi Klassen, Kota Banjarmasin masih termasuk kategori daerah tertinggal, dikarenakan laju pertumbuhan ekonomi Kota Banjarmasin masih di bawah laju pertumbuhan Provinsi Kalimantan Selatan, serta pendapatan per kapitanya masih di bawah Kalimantan Selatan. Selanjutnya untuk analisis Shifter. Pada data tabel di atas, bahwa di Kota Banjarmasin, pertumbuhan daerah DIJ memiliki nilai positif dan negatif, yang artinya pergeserannya menunjukkan hasil positif dan negatif terhadap perkembangan daerah. Dan pada kolom tabel CIJ, pergeseran diferensial memiliki nilai negatif di beberapa sektor, yang artinya menunjukkan bahwa sektor tersebut tidak memiliki keunggulan kompetitif di Kota Banjarmasin, yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan perdagangan. Begitupun sebaliknya, dari data yang memiliki nilai positif menunjukkan bahwa sektor memiliki keunggulan kompetitif di Kota Banjarmasin seperti pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, konstruksi, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta jasa lainnya. MIJ merupakan pengukuran perubahan relatif naik atau turun suatu sektor daerah terhadap sektor yang sama di tingkat nasional. Dan pada tabel MIJ di atas hasilnya beberapa sektor negatif dan positif, yang artinya menggambarkan pertumbuhan proporsional negatif relatif lambat, dan sebaliknya untuk yang positif pertumbuhannya sangat cepat. Sekian
Dari saya yang bisa saya simpulkan, jika ada salah kata atau perbuatan, tolong dimaafkan. Kami dari kelompok Banjarmasin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.